Selamat pagi anak-anak kelas 2. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Hari ini kita akan mulai belajar sesuai dengan mata pelajaran yang sudah Ibu bagikan, ya. Hari ini kita akan belajar tematik, ya, hari Senin. Nah, kalian pastinya sudah mempunyai buku paket masing-masing, ya. Kita akan mempelajari terlebih dahulu buku paket 2A. Nah, di dalam buku paket 2A ini ada tema 1 dan tema 2. Nah, kita akan mempelajari tema 1 dulu, ya. Tema 1 di dalam buku paket Bu Pena, kalian akan menemukan judulnya adalah Hidup Rukun. Nah, baik, Ibu akan memberikan penjelasan apa itu hidup rukun, ya. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau memberikan penjelasan tentang hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Itu adalah artinya hidup rukun. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah contoh gambar, ya, di mana ada sebuah permainan anak-anak. Mereka sama-sama bermain dengan tidak bertengkar. Mereka sama-sama bermain dengan gembira. Ini adalah sebuah contoh hidup rukun, ya. Oke, Bu lanjutkan lagi. Di dalam tema 1 ada 4 subtema. Nah, hidup rukun ini Ibu akan jelaskan ada 4 subtema, ya. Ada hidup rukun di rumah, ada hidup rukun di sekolah, ada hidup rukun di tempat bermain, ada hidup rukun di tempat ibadah. Nah, sekarang kita mau pelajari yang pertama adalah hidup rukun di rumah, ya. Oke, kita akan mempelajari hidup rukun di rumah. Subtema 1. Ibu akan kasih lihat kepada kalian dulu. Ini adalah contoh gambar hidup rukun di rumah, ya. Pada saat-saat COVID seperti ini, ya. Pada saat corona, ada pandemi Corona 19, ya. Kalian pandemi COVID-19, kalian banyak di rumah, ya. Dan boleh kalian lihat di sini. Di sini adalah contoh kegiatan hidup rukun di rumah. Ya, Ibu perbesar lagi. Oh, kayaknya nggak cukup. Udah hanya segini gambarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya. Ada ibu yang sedang menyapu halaman, ada kakak yang sedang menyiram bunga, ada adik dan ayah yang sedang membersihkan rumput. Ini adalah satu kegiatan yang menunjukkan hidup rukun di rumah. Ya, siapa yang suka melakukan hal seperti ini bersama dengan keluarganya, bersama dengan mama dan papa? Ya, ini adalah contoh baik hidup rukun di rumah, bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, ya. Kalau pekerjaan rumah diselesaikan dengan bersama-sama, maka pekerjaan rumah itu akan cepat selesai, ya. Siapa yang suka bantu mama atau papanya di rumah? Ibu berharap kalian bisa membantu mama dan papa di rumah, ya. Oke. Baik, Ibu akan lanjutkan selanjutnya, ya. Nah, pada pagi hari ini kalian akan mempelajari mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ya, di dalam tema 1, subtema 1 ini ada mata pelajarannya bahasa Indonesia, ada PPKN, ada matematika, dan nanti ada PJOK dan ada SBDP, ya. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, ya. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini, Ibu mau kasih satu contoh. Ibu akan memberikan
Nih, materinya adalah ungkapan, ya. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Mungkin kalian, apa Bu ungkapan? Yaitu ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru, ya. Mungkin kalian masih bingung. Ibu akan jelaskan lebih lanjut lagi, ya. Baik. Nah, di sini ada sebuah contoh gambar juga. Adalah contoh gambar di mana hidup rukun di rumah juga. Nah, di sini ada seorang ayah pulang bekerja, ya, disambut oleh kedua anaknya. Yang satu membantu ayahnya membawakan tas. Adiknya menerima sesuatu dari ayahnya. Apa ya? Oh, ternyata ayah pulang bekerja, ayah membawakan oleh-oleh untuk anak-anaknya, ya. Nah, ini adalah oleh-oleh untuk adik dan kakak. Nah, kita akan mempelajari ungkapan itu apa ya. Nah, oleh-oleh itu adalah arti dari ungkapan. Sedangkan ungkapan daripada oleh-oleh itu adalah buah tangan. Atau sama dengan kalimatnya seperti ini. Ayah membawa buah tangan untuk kakak dan adik. Yang sama artinya dengan ayah membawa oleh-oleh untuk adik. Nah, ungkapannya apa anak-anak? Ungkapannya adalah buah tangan. Artinya apa? Artinya adalah oleh. Sekali lagi ya. Kalimat dengan ungkapan. Contohnya, ayah membawa buah tangan untuk kakak dan adik. Ini contoh kalimat memakai ungkapan. Artinya sama dengan ayah membawa oleh-oleh untuk kakak dan adik. Jadi ungkapan buah tangan mempunyai arti oleh, ya. Baik adik-adik, baik anak-anakku, Ibu lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh ungkapan. Yang pertama, tadi adalah buah tangan, ya. Ibu udah kasih contoh tadi buah tangan dengan kalimat dan arti dari ungkapan. Yang kedua, ada murah hati. Murah hati itu adalah ungkapan. Sedangkan artinya apa ya? Murah hati artinya adalah suka memberi, ya. Mungkin kalian berpikir begini, Bu, murah hati itu mungkin gini ya Bu ya. Hatinya murah Bu, hatinya bisa dijual Bu dengan harga yang murah. Bukan seperti itu. Tetapi murah hati itu adalah ungkapan, ya. Nah, setiap ungkapan mempunyai arti atau makna, ya. Murah hati adalah ungkapan yang mempunyai makna atau arti adalah suka memberi. Ibu kasih contoh ya kalimatnya. Anton di sekolah adalah anak yang murah hati. Itu kalimat dengan ungkapan. Artinya sama dengan Anton di sekolah adalah anak yang suka memberi. Ya, baik. Lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh lagi ungkapan buah hati. Buah hati. Kalian mungkin berpikir lagi gini, Bu, buah hati berarti hatinya ada buahnya ya Bu ya? Wah, bukan seperti itu anak-anak ya. Buah hati itu adalah ungkapan yang mempunyai makna atau arti. Buah hati artinya atau maknanya adalah anak kesayangan. Baik, Ibu akan buat satu contoh lagi ya kalimatnya dari buah hati. Ya, Mita adalah
buah hati dari Bapak Reza. Ya, Mita adalah buah hati dari Bapak Reza, atau artinya sama dengan Mita adalah anak kesayangan dari Bapak Reza. Ya, itu artinya buah hati adalah anak kesayangan. Baik, sampai di sini kalian sudah mengerti belum? Ibu berharap kalian mengerti ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan lagi. Nah, untuk gambar ini adalah contoh hidup rukun yang dilakukan di rumah. Saat ini mungkin kalian lebih banyak bermain di rumah ya. Nah, mungkin kalian bisa bermain dengan kakak atau bermain dengan adik. Ini adalah contoh dari kegiatan di rumah, contoh hidup rukun ya. Adik-adik, anak-anak ya. Contoh hidup rukun di rumah adalah bermain bersama adik atau bermain bersama kakak. Boleh nggak bertengkar? Boleh nggak berebut mainan? Tidak. Kalau kalian berebut mainan atau bertengkar bersama kakak atau adik, maka itu tidak menunjukkan hidup rukun di rumah. Tetapi pada saat kalian bermain bersama kakak dan adik, kalian harus sama-sama mainnya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan, ya. Kalian harus saling bergantian bermainnya. Baik. Nah, ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Oh iya, Ibu kasih pesan juga buat kalian ya. Kalau kalian habis main di rumah, barang-barang kalian, mainan kalian harus dirapikan juga ya ke tempat asalnya. Nah, kalau tidak dirapikan nanti mama atau papa kamu bisa marah ya. Nah, kalau kamu tidak bisa tidak merapikan, nanti mamamu marah-marah. Akhirnya tidak tercipta hidup rukun di rumah ya. Ini adalah satu gambar yang menunjukkan hidup rukun di rumah, bermain bersama adik dan kakak. Baik adik-adik, baik anak-anakku yang Ibu kasihi, pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia menjelaskan tentang ungkapan. Ibu berharap kalian bisa mengerti dengan baik tentang ungkapan, ya. Baik, setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan memberi tugas buat kalian, ya. Kalian sudah punya masing-masing buku paket, buku pena. Kita akan pakai dulu 2A ya, anak-anak. Nah, 2A di dalam tema 1 ada halaman 4. Ya, ada halaman 4. Di situ ada soal tentang ungkapan. Di situ ada teks. Sebelumnya kalian baca dulu ya teksnya. Nah, setelah kalian baca teksnya, kalian tulis di situ ada, kalian boleh menemukan ungkapan yang ada dalam teks tersebut, ya. Oke, sudah tahu kan ungkapan itu seperti apa ya? Dan yang kedua, halaman 9. Di situ ada tentang percakapan, ya. Percakapan, kalian baca dulu percakapannya. Setelah itu kalian temukan lagi. Ya, temukan lagi ungkapan yang ada dalam percakapan tersebut. Nah, setelah kalian menemukan ungkapan, kalian boleh mencari artinya, ya. Kalau kalian nggak ngerti, boleh tanya ibu atau tanya mama atau papa, ya. Untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis dengan judul tematik 1 ya, yang sudah disampul coklat. Ditulis mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Lalu jangan lupa kasih tanggal dan hari. Dan setelah itu, di buku tulis kalian hanya tulis jawabannya saja, ya.
Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu Yana. Kita akan kembali lagi besok untuk pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.